Hidup itu mudah, yang penting jangan maksiat dan bermanfaat untuk orang lain. Tapi itu kan susah, Gus. Itu, Gus. Itu kalau saya ngajar dasar logika ini jelas kontradiksi, Gus. Itu pertanyaan saya yang sudah saya simpan lama. Ada seorang Gus, seorang ulama yang dengan ringan mengeluarkan kata kalimat dari menyebut ulama kami dari Sulawesi Tengah dengan perkataan monyet dan lain sebagainya. Hal ini kan tak pantas keluar dari lisan seorang yang paham tentang agama dan lisan. Mohon pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizatul Ansoriah, Prof. Dari UNS. Seperti iya. Ya, suatu saat berdoa Prof Quraisy dan Gus Bahak kerso rawuh di UNS. Tadi sempat tersindir karena meninggalkan fardu ain ngajar hari ini. Tapi sudah dipindah besok kok, Gus. Jadi insya Allah aman. Jadi seperti itu. Ada banyak pertanyaan karena sudah bercita-cita lama sowan ke Prof Quraisy dan Gus Bahak. Hari ini baru lihat tadi malam posternya langsung dengan teman saya satu dari FISIP UNS, Prof. Kita langsung berangkat pagi ini, sempat terdampar di lantai 3 tadi, tapi semangat 45 pindah ke bawah, akhirnya dapat tempat duduk meskipun di belakang. Alhamdulillah. Pertanyaan saya sebelum ke sesuai yang visi Al-Quran menjawab tantangan zaman, karena itu memang menjadi problematika kami sebagai pendidik, terutama di perguruan tinggi. Satu pertanyaan saya yang sangat menggelitik dari dulu kalau bisa sowan Gus Bahak. Saya pernah ditukani Gus Bahak dulu terkait dengan zakat, Gus, dan saya laksanakan sampai hari ini insya Allah. Pertanyaan saya yang sering muncul di IG atau apapun itu pernyataan ngendikanipun Gus Bahak yang terkait seperti ini. Hidup itu mudah, yang penting jangan maksiat dan bermanfaat untuk orang lain. Tapi itu kan susah, Gus. Itu, Gus. Itu kalau saya ngajar dasar logika ini jelas kontradiksi, Gus. Itu pertanyaan saya yang sudah saya simpan lama dan alhamdulillah hari ini meskipun terdampar di belakang, alhamdulillah Prof Rektor bisa melihat kami dari UNS. Saya tadi ke panitia, Mbak, sampaikan yang dari luar kota juga boleh, ini Prof Akilan harus bertanya. Terus Prof atas waktunya. Yang kedua ini kegelisahan kami Prof Quraisy, Gus Bahak sebagai pendidik, bukan hanya mendidik anak kami tetapi banyak anak-anak yang istilahnya kita sebagai pendidik kadang dihadapkan pada satu satu kondisi ketika anak memang betul-betul dibuat secara akademis itu pintar gampang karena tinggal di leske, yang penting ada uang dan seterusnya, itu kapitalis. Karena masuk UI juga bayarnya lumayan nggih, Prof nggih. Jadi pertanyaan saya secara ringkas seperti ini. Kadang dilema kami sebagai pendidik ditanyai orang tua ataupun di masyarakat, ketika anak-anak betul-betul dididik secara akademis, kadang waktunya habis, tidak ada lagi waktu untuk sosial, apalagi untuk berkenal dengan tetangga, apalagi mengetahui beban orang lain. Tetapi ketika kita juga mendidik anak-anak kita untuk sosial dan sebagainya, secara akademis akan tidak semelesat orang-orang yang dididik secara akademis itu. Nah, ini Al-Quran menjawab kegelisahan kami pada orang-orang tua seperti ini bagaimana. Itu saja. Yang terakhir bukan pertanyaan, saya nyuwun doanya untuk Prof dari Prof Quraisy, Gus Bahak dan semua yang hadir di sini, bahwa kami para pendidik ini masih bisa tetap mempertahankan prinsip mendidik sesuai dengan zamannya. Matur suwun, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, karena tadi UI disenggol, saya senggol balik. Di UI Bapak, itu tiap tahun kami memberikan beasiswa sekitar 1.500 paket. Saya jawab, Prof. Anak saya semoga besok dapat beasiswa di sini ya, Pak. Ada untuk apa, ada untuk hal yang hafidhah, hafid, untuk pondok pesantren dan lain. Silakan ketik pmb.ui.ac.id.
Baik Ibu Bapak, yang sebelum ini menyampaikan tadi ada yang menarik Gus Bak sama Prof Gores. Ini terakhir minta doa. Karena tadi Gus Bak pagi tadi bilang, sekarang sama Kiai tidak minta doa, minta selfie katanya. Nah ini tadi minta doa alhamdulillah. Jadi ada dua pertanyaan Prof Gores dan Gus Bak. Yang pertama tadi bagaimana menyikapi situasi ada orang paham agama kok suka membuat kontroversi. Kemudian yang kedua tadi ada dua pertanyaan. Hidup itu mudah, yang penting jangan maksiat, itu kan susah Gus, kira-kira gitu. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana ini dilema mendidik anak antara akademik, agama, sosial dan lain-lain. Ya. Monggo dimulai dari Gus Bak aja. Ya, yang anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang tetangganya Pak Kures yang jawab saya, kalau sama tetangga nanti basa-basi. Nggak enak, mau tegas. Ada ustadz yang bilang apa tadi kamu? Ya bagus lah. Artinya bagus itu di luar ustadz dia juga manusia, mungkin pas manusia. Jadi ya biasa aja. Jadi keunikan agama ini adalah yang maksum, yang terjaga dari salah itu hanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kesalahan-kesalahan manusia itu bisa dua, bisa saja ustadz itu salah, bisa saja yang salah itu Anda mengustadkan dia yang sebetulnya ada ustadz. Jadi mengustadkan orang yang sebetulnya tidak ustadz. Jadi kalau Pak Kures nggak sampai hati karena Anda orang Sulawesi. Ya ini yang dari UMS ya? UNS Solo itu. Itu yang penting yang terakhir aja dapat beasiswa tadi doanya. Begini ya, saya memang sering kalau boleh dibahasakan dalam fikih itu fatwa. Gak penting taat banget, sepenting tidak maksiat. Itu tuh mudah, yang penting tidak maksiat. Sesuatu itu bisa sangat akademik, sangat keilmuan. Misalnya kita bilang racun itu membunuh. Itu yang mengatakan itu sudah memenuhi kewajibannya mengingatkan kalau racun itu membunuh. Ketika ada orang yang tetap minum racun itu bukan kesalahan yang mengingatkan, kesalahan yang tetap minum racun. Dan kenapa menjadi mudah? Karena untuk memenuhi kebutuhan haus itu nggak perlu racun sehingga mudah. Maksiat juga sama, saya sering bilang, bapak saya itu nasihat paling sering itu kalau ada hiburan mubah, hiburan yang dibolehkan Allah kok kamu seneng tuh nikmati. Makanya itu sirinya kiai-kiai itu suka gojlok-gojlokan, suka guyon, suka ngomong yang nggak penting. Itu sebenarnya perlawanan dirinya mungkin ya tetap namanya manusia ingin maksiat. Tapi ternyata untuk ceria, untuk seneng itu tidak sampai seperti itu. Pernah ada kiai itu nggak pernah tahajud, nggak pernah witir, tapi tiap malam tuh guyon. Suatu saat ada yang tanya, kenapa engkau kiai sering guyon? Dia bilang, saya ini termasuk jenis yang agak-agak hiper gitu. Jadi untuk melupakan itu harus guyon terus itu. Jadi yang penting itu nggak maksiat, itu memang penting. Nah nanti kalau makom itu dinaikkan lagi, wa qurratu aini fi sholat, memang hiburannya itu sholat. Makanya Nabi itu, Aisyah itu cantik, Sayyidah Aisyah itu cantik, dan kalau tidur itu sengaja ditelentang di depan Nabi. Perlu dicatat Aisyah itu perawan dan cantik. Itu Nabi tetap sholat. Kenangannya Sayyidah Aisyah, kalau sujud kaki saya tak tekuk, tapi kalau beliau berdiri tak sonjorkan lagi, tetap saja sholat. Malah beliau pamit, dari ini ata'abbadu li rabbi, saya pamit ya maklumi, saya ini baru asik dengan Allah. Ini pasti hadirin nggak terima semua, wah itu nggak bisa Gus, berat itu. Kalau menurut saya Anda lebih bisa, karena istri kamu pasti nggak mau. Jadi nggak mau. Itu pernah ada hadis, ini betul, ini hadis sahih. Suatu saat Nabi itu sudah sholat di majelis, sudah mau takbir, ingat belum mandi junub. Ini kan kulil haqqo ya. Terus Nabi pulang terus mandi junub, terus bilang saya lupa nggak mandi junub, makanya saya pulang mandi junub terus sholat. Ada yang tanya, Gus, masa Nabi gitu? Ya kan ngumpuli istri itu kan halal, kenapa ada janggal? Masalahnya Gus, kita Kiai Indonesia tidak akan ngalami itu, kata. Karena maunya itu jarang. Artinya gini, guyonan-guyonan taat, guyonan-guyonan mubah itu
bikin setan itu putus asa. Makanya resepnya Allah itu qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Coba ini majelis yang hadir banyak. Padahal di sini nggak ada orang buka aurat, nggak ada yang jorok-jorok. Karena sebetulnya kita ini baik, kita ini menang. Saya yakin setan hari ini mungkin stroke, mungkin baru periksa, mungkin baru di ICU itu. Karena ya tadi, kok bisa kebaikan? Jadi Anda kalau ingin melihat di Quran itu ada ayat inna kaida syaitani kana dhaifa. Setan itu sebenarnya lemah. Kalau setan sukses berarti gak ada orang ngaji, gak ada orang sujud, gak ada orang bersedekah, gak ada orang puasa. Ternyata tambah hari tambah banyak. Bahkan lembaga keislaman itu diuniversitaskan jadi Universitas Islam Indonesia itu tadi. Yang dikomplain katanya mahal tadi itu terus rektornya gak terima. Itu yang lain harus terima kan, gak punya kepentingan menjawab. Yang punya kepentingan kan rektor. Jadi gak terima kalau solehnya gak diungkapkan tadi. Berapa yang beasiswa? Saya punya riwayat hadis, Abi Quraisy pasti tahu. Ada kata-kata gini di beberapa kitab-kitab hadis, tapi model kitab hadis yang model wali. Karangannya Abu Nu'aim al-Asfihani. Hadis itu kan ada Bukhari, Muslim, ada hadis yang tiba kayak Abu Nu'aim, termasuk muhaddis besar. Laisa syai'un asyadda ala iblis wa junutihi minasyayatin wala aktsara li bukaihim min ayyara musliman sajidan. Tidak ada sesuatu yang bikin iblis itu nangis, bikin iblis itu susah dibanding atau daripada melihat orang-orang Islam itu bersujud. Jadi sebetulnya kekalahan iblis itu berkali-kali. Orang masih ingin memahami Quran, termasuk yang dari Sulawesi tadi, orang ingin masih punya kiai yang baik, tidak misoh-misoh. Ya harus dimulai dari memilih kiai yang baik. Kita ini kan wong salah pilih kok marah-marah sendiri, ini gimana? Ini kan repot itu. Makanya kalau istri Anda sering marah-marah itu yang salah istrinya apa pilihan Anda coba? Gimana itu jawabnya itu? Gak usah dijawab Pak Quraisy, kasihan, tertekan betul beliau ini kan. Dia tahu perasaan saya. Sudah terjawab semuanya, apalagi yang mau dijawab. Oke, saya berbicara secara umum. Yang pertama dulu, agama ini intinya adalah akhlak. Itu. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap binatang, akhlak terhadap air. Saya maaf, saya tidak buka ini. Saya berdua dengan Gus Baha. Karena kalau sudah terbuka akan dibuang. Kita harus punya akhlak terhadap air. Ya kan? Nah, jadi inti agama ini akhlak. Yang kedua, jangan pernah maki. Jelas Al-Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi. Jangan maki. Itu satu. Jadi kalau memang dia ustadz atau kiai, dia tidak bakal maki. Itu yang kedua. Jadi salah pilih. Iya. Jadi artinya, yang ketiga, yang saya ingin katakan, jangan karena berbeda lantas saling menghujat. Bisa jadi perbedaan itu memang dikehendaki Tuhan. Ada perbedaan yang dikehendaki Tuhan. Apa itu? Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahid. Kalau Tuhan mau semuanya. Tuhan memang mau kita berbeda. Karena kita tidak bisa hidup tanpa berbeda. Nah, Quran mau kita berbeda. Salah satu sebab perbedaan adalah Quran. Karena penafsirannya bisa berbeda. Saya beri contoh. Wudhu disuruh basuh kepala. Iya. Apa itu kepala? Apa itu kepala? Sudah beda-beda. Sedikit. Oke. Kita baca itu ayat.
hendaklah mereka menggunakan tutup kepala mereka untuk menutup dadanya. Yang disuruh di sini menutup dada menggunakan tutup kepala, atau yang disuruh adalah menutup kepala dan dada? Sudah beda, ya kan? Tutuplah gelas itu pakai buku ini. Buku bukan buat penutup, tetapi gunakan itu. Itu sudah itu yang menjadikan orang beda nanti, ya toh. Dulu kiai-kiai kita itu kan kelihatan rambutnya, karena dia pahami kepala bukan semua kepala. Jadi bisa beda. Jangan kita toleransi. Sedangkan yang terhadap non-muslim kita toleransi. Toleransinya itu jauh lebih hebat dari toleransi yang biasa kita dengarkan. Kalau beda pendapat, yang biasa kita dengarkan apa? Pendapat Anda salah, tapi boleh jadi benar. Pendapat saya benar, tapi boleh jadi. Yang diajarkan Al-Quran lebih dari itu. Apa diajarkan? Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu. Boleh jadi saya yang salah, boleh jadi kamu yang benar, boleh jadi kamu yang salah, boleh jadi saya yang benar. Kita serahkan pada Tuhan. Tidak ada pertengkaran. Kalian tidak akan diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Kan kita akui kita punya dosa, tapi kalian tidak bertanggung jawab. Kami pun tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Kita tidak tuduh dia dosa. Itu akhlak. Itu yang hilang dari kita. Hilang dari kita. Saya boleh promosi buku. Saya punya buku namanya Yang Hilang dari Kita. Ya itu kan saja. Terima kasih Gus Bah dan Bro Gores.